Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Babul Khair, panggil saja Pak Khair. Saya di sini akan menjelaskan tentang toleransi beragama atau toleransi religius. Kenapa kita dituntut untuk mempunyai sifat tasamuh atau toleransi? Karena ini Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Kafirun yang mana Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pada ayat ini menjelaskan asbabun nuzulnya atau sebab ayat ini turun karena ada salah satu orang kafir Quraisy itu datang kepada Rasulullah. Dia ingin mengajak untuk toleransi. Akhirnya orang kafir itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saya ingin menawarkan kepada kamu. Kalau kamu bersedia, maka ini akan disepakati. Dalam 1 minggu, 1 pekan, dalam 3 harinya saya akan menyembah Tuhanmu, dan 3 hari setelahnya kamu harus menyembah Tuhanku. Untuk 1 hari ini kita buat istirahat." Akhirnya turun ayat ini yang mana artinya la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, begitu juga sebaliknya. Makanya ayat ini ditutup dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita harus bertoleransi, bukan cuma beda agama, melainkan beda suku, beda ras, dan lain sebagainya. Kita harus mempunyai sifat toleransi. Kalau kalian melihat baju yang dipakai Pak Khair ini baju khas Indonesia, batik. Di sini bermacam-macam warna. Ada hitam, ada putih, ada merah, dan lain sebagainya. Ternyata ketika dikumpulkan menjadi satu, indah. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Begitu juga kalian nanti ketika sudah masuk di sekolah ini, SMKN 1 Sumberasi ini, bukan cuma satu agama yang ada di sini, melainkan teman-teman kalian ada juga yang beragama Kristen. Kita harus menerapkan sikap toleransi ini. Dan juga di SMK di sini ada 4 jurusan. Jurusan pertama TITL, kedua RPN, ketiga TKR, dan yang terakhir MM. Dengan perbedaan ini nanti SMK ini akan berwarna dan juga akan indah. Kalau kita melihat pelangi, bagaimana seumpama kalau pelangi warnanya cuma satu, tidak akan indah. Makanya sifat toleransi ini kita perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di Al-Quran Allah menjelaskan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Untuk orang-orang memeluk agama Islam saja tidak ada paksaan. Kalau dipaksa maka tidak sah ikrarnya. Makanya Albert Einstein juga berkata, ini kunci orang sukses. Hanya orang yang bodoh menginginkan sesuatu yang berbeda, tapi dia masih sama mengerjakan apa yang orang lain kerjakan. Pak Khair simpelkan lebih spesifik lagi, lebih simpel lagi bahasanya seperti ini. Kalau kamu ingin jadi orang sukses, kamu harus berani
mengerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan, maka kamu akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Jangan sampai takut salah. Kalian memilih beberapa jurusan, sudah fokus kepada TKR bengkel, maka kalian harus berani tampil. Ketika guru-guru mengawal untuk praktek, maka ketika ada teman-teman mengajak bolos atau tidak ikut, maka kalian harus jangan mengikutinya. Karena kenyataan orang sukses, katanya Pak Wir tadi, dia selalu mengerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan. Mungkin di sini Pak Wir ingin menyampaikan satu terakhir ini dari Pak Wir. Sekarang karena masih rame-ramenya virus corona, apalagi setelah PSBB sekarang sudah PMKM, artinya kita harus sama-sama menerapkan peraturan yang telah diterapkan oleh daerah. Cuma Pak Wir akan menyampaikan salah satu filosof pertama di dunia, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina pada abad dahulu sudah melakukan uji coba. Jadi Ibnu Sina dulu membuat 3 kerangkeng yang di tengah ditaruh seekor macan, di pinggir kambing, dan di pinggir kanan juga kambing. Cuma kerangkeng yang sebelah kiri ini oleh Ibnu Sina ditutup dengan kain hitam. Artinya kambing tidak melihat seekor macan, macan pun sebaliknya. Cuma kambing yang sebelah kanan melihat macan, begitu juga sebaliknya. Ketiga hewan ini oleh Ibnu Sina dikasih makan. Ibnu Sina ingin melakukan uji coba apa yang terjadi selama 2 hari. Ternyata kambing yang sebelah kanan meninggal, yang sebelah kiri masih tetap sehat dan segar karena tetap makan secara tenang. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari penelitian Ibnu Sina ini, padahal macan tidak menerekamnya, padahal macan tidak menggigitnya, bahkan macan ini tidak bisa menyentuh kulitnya kambing. Kenapa kok meninggal? Karena ketakutan. Makanya di era sekarang ini, kesabaran, ketenangan itu adalah satu obat yang sangat mujarab. Jangan kita terlalu takut. Jadi kita bisa mengambil dari kisah ini satu intinya, bukan kesulitan yang membuat kita takut, namun ketakutanlah yang membuat kita sulit. Mungkin cuma ini pengenalan tentang toleransi beragama. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan di SMKN 1 Sumbersih. Akhirnya dari kami, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.